Tugu Monas, simbol kota Jakarta. Bagaimana sih sejarah perjalanannya? Benar nggak sih puncaknya emas seberat 35 kg? Mari kita bahas. Tugu Monas, ya, singkatan dari Monumen Nasional. Berawal dari tahun 1950, pada saat itu pusat pemerintahan Indonesia sudah kembali ke Jakarta, yang sebelumnya berada di Yogyakarta. Presiden Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, dibentuklah sebuah komite sayembara perancangan monumen nasional. Dan pada tahun 1955 dilaksanakanlah sayembara pertama. Pada sayembara pertama ini ada 51 karya yang masuk. Akan tetapi hanya satu karya yang memenuhi kriteria, yaitu karya Frederick Silaban. 5 tahun kemudian, pada tahun 1960 diadakanlah sayembara kedua. Dan masih sama, dari 136 peserta, tak ada satupun yang memenuhi kriteria. Pada akhirnya, Ketua Komite Sayembara meminta Frederick Silaban menemui Bung Karno untuk menunjukkan karyanya. Akan tetapi, Soekarno tidak menyukai rancangan tersebut, karena Soekarno menginginkan monumen tersebut berbentuk lingga dan yoni. Kemudian, Frederick Silaban diminta merancang sesuai keinginan Soekarno. Akan tetapi, rancangan yang dibuat Frederick terlalu megah, sehingga kemampuan keuangan negara pada saat itu tidak mampu mewujudkan hal tersebut. Dan Frederick Silaban menolak merancang bangunan yang lebih kecil, dan meminta pembangunannya ditunda sampai ekonomi Indonesia membaik pada saat itu. Kemudian, Soekarno meminta R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. Dan Soedarsono memasukkan unsur 17, 8, dan 45. Sebagai tanda peringatan kemerdekaan. Maksudnya unsur 17845. Simak video ini sampai akhir, kamu akan menemukan jawabannya di bagian-bagian akhir video ini. Kemudian, barulah desain ini disetujui dan kemudian dilaksanakan pembangunannya. Pada tanggal 17 Agustus 1961, secara resmi pembangunan Monas dimulai. Pembangunan dibagi atas 3 tahap. Pertama, rentang waktu tahun 1961 sampai dengan 1965. Soekarno secara simbolis menancapkan pasak beton pertama. Total ada 284 pasak beton yang digunakan sebagai fondasi bangunan ini. Kedua, rentang waktu tahun 1966 sampai 1968. Pada saat itu sempat tertunda dikarenakan adanya peristiwa G30 SPKI. Ketiga, rentang waktu tahun 1969 sampai dengan 1975. Dan pada akhirnya, tanggal 12 Juli 1975, Monas dibuka secara resmi oleh Presiden Soekarno. Untuk kita ketahui bersama, Tugu Monas terdiri atas beberapa bagian, yaitu pelataran bawah, badan Monas, pelataran atas, dan lidah api. Berikut ukuran lengkapnya. Nah, dari ukuran yang ada, kita sudah mengerti bukan? Unsur 17845 yang dimasukkan ke dalam rancangan Monas yang dirancang arsitek R.M. Soedarsono. Yang menariknya adalah pada bagian puncak Monas, yang katanya sih dilapisi emas. Ya, memang total lapisan emas Monas sekarang mencapai 50 kg. Pada awalnya, emas Monas adalah 38 kg, yang mana 28 kg dari 38 kg disumbangkan oleh Tengku Markam, saudagar asal Aceh. Kemudian, ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-50, lapisan emas ini ditambah menjadi total 50 kg. Sekian sedikit pengetahuan kita tentang Indonesia di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.